Pemirsa, heboh berita film mewah di kawasan Bukit Sentul yang disinyalir milik Presiden Megawati ternyata merembet kepada artis dan sekaligus anggota DPR MPR SIS NS. Baru-baru ini rumah mertua SIS di Jalan Tuku Umar nomor 33 Menteng, Jakarta Pusat dikabarkan juga telah menjadi milik Megawati. Beberapa waktu lalu Megawati mengundang wartawan untuk berbuka puasa di rumah itu. Hal itu cukup mengejutkan karena selama ini wartawan mengetahui kalau rumah itu milik SIS NS. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengajak Anda melihat sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Menjelang tutup tahun, tayangan Cek dan Dicek edisi Jumat dan Sabtu menggelar polling artis paling oke tahun 2002. Anda bisa menentukan sendiri pilihan Anda kira-kira siapa artis yang paling oke sepanjang tahun 2002 ini. Pertanyaan untuk polling pekan ini dapat Anda saksikan sekarang juga di layar televisi Anda. Kami tunggu partisipasi Anda di nomor telepon premium call 0809 111 6666. Bagi pemirsa yang beruntung, kami menyediakan 5 buah handphone dan 10 paket menarik dari Sophie Martin. Nah pemirsa, tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan, tentunya untuk menyaksikan berbagai informasi selebriti dalam sajian khas Cek dan Dicek. Sekarang kita simak dulu kilasan informasinya. Penyanyi dangdut Arafik menuding bos Multivision Plus Ram Punjabi telah melakukan pelanggaran hak cipta. Menurut Arafik, Ram Punjabi telah terang-terangan menyebarluaskan film berjudul Pandangan Pertama dan Dari Mata Turun ke Hati yang merupakan lagu-lagu karangan Arafik tanpa seizinnya. Buntut dari ramainya pemberitaan tentang Presiden Megawati Soekarno Putri yang memiliki villa mewah di kawasan Bukit Sentul ternyata berdampak kepada SIS NS. Dikabarkan rumah mertua SIS NS di kawasan Menteng, Jakarta Pusat telah dibeli oleh Megawati. Meski berpuasa, sejumlah atlet masih tetap melakukan aktivitas latihannya. Bagaimana para atlet ini dapat melakukan latihannya secara normal tanpa mengganggu aktivitas puasanya? Simak cerita mereka. Perseteruan antara Leoni dengan pihak contoh manajemen artis agaknya belum menemukan titik temu menyusul kedua belah pihak saling mengajukan tuntutan. Usulan damai yang dilontarkan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agaknya juga sulit mereka terima. Pemirsa, saat ini penyanyi dangdut Arafik tengah mempersiapkan tuntutan terhadap Ram Punjabi, bos rumah produksi Multivision. Arafik merasa telah dirugikan oleh Ram Punjabi karena film layar lebarnya yang berjudul Pandangan Pertama dikopi ulang dalam bentuk VCD dan diedarkan di Malaysia tanpa sepengetahuan dirinya. Setelah melayangkan somasi sebanyak 2 kali dan tidak pernah mendapat tanggapan, Arafik merasa siap untuk membawa Ram Punjabi ke meja hijau. Setelah dikejar seputar penggelapan pajak, kini Raja Sinetron Ram Punjabi dikejar masalah pelanggaran hak cipta. Ram dituduh oleh penyanyi dangdut Arafik telah melanggar hak cipta dengan memproduksi 2 film layar lebar yang dibintangi Arafik, yaitu Pandangan Pertama dan Dari Mata Turun ke Hati, ke dalam bentuk VCD. Ram lalu secara diam-diam mengedarkannya di Indonesia dan di Malaysia. Ini berarti bertentangan dengan surat perjanjian produksi film tertanggal 7 Januari 1981 yang ditandatangani oleh Ram Punjabi sebagai pihak pertama yang bertindak untuk PT 3 Cakra Film dan Arafik pihak kedua sebagai artis film. Pada pasal 6 dari perjanjian tersebut dikatakan, hak cipta dan hak peredarannya adalah mutlak milik pihak kedua, termasuk dalam hal menjadikannya dalam bentuk kaset dan atau piringan hitam. Tapi belum lama ini Arafik menemukan 2 judul film layar lebarnya itu diproduksi ulang oleh Ram Punjabi ke dalam bentuk VCD. Yang membuat Arafik kecewa, Ram tidak pernah meminta izin darinya. Berani dia bikin ini tanpa izin saya. Secara bodoh saja, sebab saya belum ketemu surat perjanjian saya karena sudah terlalu lama kan. Saya takut kalau hilang. Dulu itu kan nggak ada VCD. Ya kan? Otomatis kalau dia bikin VCD dia udah menyalahi. Apalagi dia tidak izin sama saya kan. Nah kira-kira cuma baru begitu. Nah kebetulan saya sibuk sekali sehingga saya waktunya susah untuk ngurus itu. Sementara di samping saya sibuk, saya juga berusaha nyari perjanjian, nggak ketemu. Suatu saat nih subhanallah ya, saya lagi iseng, saya cari-cari banyak saya punya berkas. Tiba-tiba saya ketemu ada map Yukawi. Ya, map Yukawi. Nah, Yukawi ini kan ada juga hubungannya saat-saat itu dengan si Ram ini. Karena saya kan ada film karena dia. Yang saya juga ada masalah belum saya tuntut loh. Yukawi itu ada masalah sama saya. Film-film saya dibikin apa? Dibikin VCD. Saya pikir ntar dulu satu-satu biar ini dulu nih. Tapi tetap dia nanti akan akan saya kejar juga. Hukum ya. Begitu Malaysia udah di tangan saya. Kemudian saya cari dari perjanjian. Cerita singkatnya subhanallah nyelip
di bawahnya Yukawi itu. Asli perjanjian saya asli. Wah, saya baca semuanya jelas di situ. Bahkan bukan hanya persoalan VCD saja, sampai persoalan-persoalan tertentu yang dia harus izin dengan saya. Semula Arafik tidak ingin membawa kasus ini ke meja hijau. Arafik lewat pengacaranya Fajriska Mirsa SH berusaha menawarkan jalan damai. Namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari Ram Punjabi. Mungkin kita tujuannya juga baik, kita nggak pernah mau kepingin macem-macem kok. Buat apa sih? Ya kan? Tetapi jangan sepihak dong. Dia selama ini kan tidak berniat baik, tidak pernah menghubungi saya, tidak pernah ini, tidak pernah itu. Sekarang dikasih tahu, seharusnya kira-kira kan dia ada etikat yang baik, bukan mesti harus tolak pinggang dong. Atas kerugian itu, Arafik akan menuntut Ram Punjabi senilai 2,8 miliar rupiah. Secara material ya mungkin nanti kita akan tuntut senilai yang sebenarnya, artinya misalnya sebagai penyanyi berapa, sebagai pencipta lagu berapa, karena di film itu kan banyak lagu-lagu, mungkin lagu-lagunya yang cukup hit dan di Malaysia itu sendiri cukup bagus penjualannya. Mungkin kita akan tuntut satu judul itu 400 juta secara material, satu judul. Jadi kalau 2 judul mungkin jadi 800, imaterial mungkin bisa sampai 2 miliar. Lalu bagaimana reaksi Ram Punjabi atas gugatan Arafik itu? Bos Multivision Plus ini memberikan klarifikasinya kepada Cek dan Dicek sehabis melakukan donor darah di gedung PMI Kramat Raya. Semua kasus itu muncul kan karena salah pengertian atau salah menginterpretasikan. Jadi kalau memang itu beda persepsi, paling jalan keluarnya adalah musyawarah. Dan saya selalu percaya. Banyak kasus yang saya hadapin di Multi, tapi saya selalu menyelesaikan dengan cara bermusyawarah. Apakah Ram tidak mengetahui kalau dalam kontrak antara Ram dengan Arafik dulu dikatakan kalau hak cipta itu adalah milik Arafik? Kita punya kontrakan ribuan. Kalau bersangkutan kan cuma mungkin 1-2. Jadi beliau mungkin lebih ingat dari saya. Saya punya cukup banyak kerjaan lain untuk nggak mungkin kan saya ingat semua perjanjian apa yang dibuat 20 tahun atau 10 tahun yang lalu. Jika memang terbukti Arafik berhak atas hak cipta tersebut, apakah Ram bersedia membayarkan ganti rugi seperti yang dituntut oleh Arafik? Kalau ada yang menjadi haknya Rafiq atau siapapun ya kita juga akan carikan solusinya. Pemirsa, buntut dari ramainya berita kepemilikan villa di kawasan Bukit Sentul oleh Megawati Soekarno Putri ternyata berdampak pada artis Sis NS. Rumah mertua Sis NS di Jalan Teguh Umar nomor 33 Menteng, Jakarta Pusat kabarnya telah dibeli oleh Megawati. Berita itu langsung saja menjadi perhatian publik lantaran terkait nama Sis NS. Banyak yang mengira kalau rumah mertuanya itu merupakan milik Sis NS. Padahal Sis sendiri mengaku tidak tahu menahu soal status rumah tersebut. Apakah sudah dibeli oleh Megawati atau masih dikontrakan? Pemirsa, heboh berita villa mewah di kawasan Bukit Sentul yang disinyalir milik Presiden Megawati ternyata merembet kepada artis dan sekaligus anggota DPR MPR Sis NS. Baru-baru ini rumah mertua Sis di Jalan Teguh Umar nomor 33 Menteng, Jakarta Pusat dikabarkan juga telah menjadi milik Megawati. Beberapa waktu lalu Megawati mengundang wartawan untuk berbuka puasa di rumah itu. Hal itu cukup mengejutkan karena selama ini wartawan mengetahui kalau rumah itu milik Sis NS. Akibatnya, Sis NS dikejar oleh wartawan yang ingin mengetahui hal ihwal penggunaan rumah tersebut oleh Megawati. Menanggapi ramainya berita itu, Sis NS memberikan keterangan. Orang ngontrak rumah sama orang, itu hal yang biasa gitu. Ini kebetulan presiden yang menggunakannya, kemudian yang punya rumahnya adalah mertua saya. Jadi wartawan-wartawan waktu diundang buka puasa oleh presiden di sana, pada nelpon saya, ini bukannya rumah Sis? Iya, maksudnya bukan rumah saya, rumah mertua saya memang sering tinggal di situ, memang pernah tinggal di situ gitu. Bahkan saya nikah juga di situ gitu. Pada nanya ini dikontrakin, wah saya nggak tahu dikontrakin apa dipinjam saya nggak tahu. Terus pada cenderung bertanyanya dijual. Kalau dijual saya yakin nggak, gitu. Yakin sekali saya itu nggak dijual. Kalau dikontrak atau dipinjemin mungkin aja, gitu. Karena dikontrak ke satu, ya namanya rumah dipakai harus ada bayar lah kontrak. Atau dipinjemin juga mungkin karena memang mertua saya dekat sama Guntur Soekarno sama istrinya dekat. Jadi
sering ke rumah main atau pinjam sementara, saya juga nggak ngerti. Rumah mewah yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini sebenarnya adalah milik Syaiful Hamid, mertua sis NS yang juga mantan pejabat di lingkungan dinas pajak. Menurut kabar, rumah ini memang telah disewa Megawati untuk jangka waktu 3 tahun dan dipergunakan untuk